Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Rahmatul yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bertemu di sini dalam pengajian yang kita adakan setiap malam Selasa dan malam Rabu. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini insyaallah kita bahas berkaitan dengan celaan bagi orang yang membantu orang yang zalim. Jadi celaan membantu orang yang zalim. Jadi fi bayani mi'anan zalim, menerangkan tentang celaan bagi orang yang membantu orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang membuat dosa. An Abi Thalhah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa'a dzata yaumin was-surur yura fi wajhihi. Dari Abi Thalhah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada suatu hari dengan muka yang kelihatannya gembira, dengan muka yang gembira, mukanya cerah. Was-surur yura fi wajhi, di wajahnya itu ada kelihatan gembira gitu ya. Kan orang juga ketahuan orang lagi seneng apa kagak seneng, ketahuan tuh. Kalau lagi seneng, lagi punya duit, itu biasa di mukanya ketahuan tuh. Ya nggak Pak? Kalau orang lagi murung gitu nih kayak punya duit tuh. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lanara as-surur fi wajhika. Sesungguhnya kami melihat mukamu hai ya Rasul dengan apa? Kelihatannya gembira. Inna lanara as-surur fi wajhika. Sesungguhnya kami melihat kegembiraan pada mukamu, wajahmu. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, innahu atani malak. Beliau menjawab, innahu atani malak. Tadi kata dia, malaikat baru datang kepada saya. Faqala, sambil berkata ke malaikat, ya Muhammad, amma yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul innahu la yusalli 'alaika ahad min ummatika illa sallaita 'alaihi asran wa la yusallimu 'alaika ahad min ummatika illa sallamta 'alaihi asran. Faqala qultu bala. Ya Muhammad, amma yurdika anna rabbaka azza bahwasanya, ya Muhammad, bahwasanya Allah azza wa jalla itu berfirman, innahu la yusalli 'alaika ahad, tidak ada seorang pun yang baca selawat kepadamu dari umatmu illa shalaita 'alaihi asr, kecuali Allah memberikan apa? 10 selawat. Jadi orang mengucapkan 1 selawat, Allah itu membalasnya berapa? 10 selawat. Wala yusallimu 'alaika ahad min ummatika, dan tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadamu dari umatmu illa salamtu 'alaihi asran, kecuali apa? Aku jawab salam itu sebanyak 10. Jadi kan kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, gitu ya maksudnya. Jadi ucapan salam kepada apa? Kepada Rasulullah. Faqala faqultu bala, ya betul. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa ghairihima. Wa ruya anna zaliman min adz-dzulmah
qasada ay yazura aliman zahidan falamma qaruba zalim satara zahid wajhahu fasta'dzara ibnahu wa qala inna walidi maradan syadidan. Wa ruya anna zaliman, diriwayatkan bahwasanya orang yang zalim itu orang yang berbuat zalim, qasada ay yazura aliman, dia ingin berkunjung kepada orang alim. Pokoknya orang yang berbuat zalim dia apa? Ingin berkunjung kepada orang yang aliman zahid. Falamma qaraba zalim, tatkala orang zalim itu dekat sama tali ulama, satara zahid wajahmu, mukanya itu ditutupi sama dia. Dia nggak mau dilihat sama orang zalim, tutup itu. Satara wajahmu. Fasta'dzara ibnahu wa qala inna walidi, kemudian apa? Anaknya itu bilang, takut orang zalim itu tersinggung, anaknya bilang, sesungguhnya bapak saya itu lagi sakit. Jadi nggak mau lihat, sesungguhnya bapaknya lagi sakit. Fasatara wajahu, maka dia menutupi wajahnya. Lidzalik qala Syekh Az-Zahid laisa lima wala wajah. Kemudian saya itu berkata kepadanya, laisa limarat wala wajah. Saya ini sebetulnya kagak sakit. Walakin aratu Allah yang wajhak. Akan tapi saya tidak mau lihat wajahmu gitu. Jadi orang Zahid ini enggak mau lihat siapa? Enggak mau lihat orang yang zalim. Farada az-zalim, maka orang zalim itu kembali dia pulang. Taiban mustaghfiran. Taiban pulang kemudian apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taiban mustaghfiran. Faghfarallahu taala, maka Allah nyampunin dosa orang yang zalim itu. Jadi ringkasnya begini Pak, orang zalim itu datang pada ulama itu kagak mau nemuin. Terus biar nanti kagak tersinggung, anaknya itu bilang apa? Anaknya bilang bahwasannya bapaknya itu sakit keras, nggak bisa nemuin orang. Tatkala dia pulang, dia ngomong begini, sebetulnya saya ini nggak sakit, tapi apa? Saya nggak mau lihat orang yang berbuat zalim. Kemudian pulanglah orang tersebut taiban mustaghfiran, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfarallahu taala, dan dosanya diampuni oleh Allah. Amma syekh fali'ada min azrihi ila wajhi dhalim wa amma dhalim faliyatubah min dhulumatihi. Jadi tadi orang syekh itu apa? Enggak mau lihat orang yang wajah orang yang zalim, dan orang yang zalim itu hanya bertobat. Hakadha sami'tu min Ustadz Ali rahimahullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a zalimin bil baqa faqad ahabba ay ya'si Allah fi ardihi. Man da'a li zalimin li baqa qad ahabba ay ya'si Allah ardihi. Wa qad su'ila Sufyan anna zaliman asrafa 'ala al-halak fi birrati hal yastaqi syurbahu ma'an faqala la faqila lahu yamut faqala ra yamut kadzalika fi rajiyah. Wa an Maimunah al-Mahran annahu qala fi suhmati sultan khatiran anna at'amahu khatiran bidinik wa in 'asaita khatiran bi nafsik wassalamu an la ta'rifu wa la yu'izzu wala yu'izzu ya'rifu. Hukiya, ini ada cerita, anna zaliman kana yadhibu dha'ifan a'waman. Jadi ada cerita orang zalim ini menyakiti orang yang lemah. Falamma qala dhulmuhu qala al-mazlum li zalim yawman. Falamma tatkala itu berjalan sudah lama, maka orang yang dizalimi itu berkata kepada orang yang berbuat zalim, inna dhalamaka alayya qad taba bi arba'ati asya. Sesungguhnya kezaliman kamu itu mempunyai 4 perkara. Dia annal maut yaumuna. Jadi bahasanya ini dinasihatin, ketahuilah bahwasanya
al-maut ya'umuna, bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Wal qabru yadumuna, dan kubur itu akan menghimpit. Jadi orang yang berbuat zalim itu apa? Kuburnya akan diapa? Akan dihimpit. Wal qiyamah yajma'una, hari kiamat itu kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang zalim. Wadiya yahkumu bainana, kemudian Allah akan menghukum orang yang zalim itu di antara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah, yakni fil Islam wa huwa muqtadan fi hadhihi sunnah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bahasanya gini Pak, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memperkasai bahasa Indonesia, barang siapa yang memperkasai, ngajak lah bahasanya. Barang siapa yang ngajak suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala, dan pahala orang yang ngikutin dia. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang ngajak kejelekan, maka dia akan mendapat apa? Fa'alai wijruha wa wijru man amila biha, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang ngikutin dia. Paham gak Pak? Jadi makanya kita melakukan sesuatu itu harus betul-betul kita pikirin, nanti akibatnya akan baik apa enggak sama kita gitu loh. Kalau perbuatan yang kita motori bahasanya, nanti di situ akan menimbulkan sesuatu yang enggak baik. Misalnya maaf, ini bangun nih, RW misalnya bangun apa gitu, gubuk itu ya. Nah, ternyata gubuk itu buat apa itu? Buat bocah pacaran, buat main, pokoknya buat maksiat gitu ya. Nah, itu bocah pacaran misalnya gitu, atau orang ngapain di situ berbuat yang nggak baik, dosa nggak tuh dia? Dosa. Nah itu yang buat itu pun apa? Akan mendapatkan dosa. Begitu sih buat kebaikan misalnya, RW yang bikin di sana tuh gubuk gitu kan. Nah di situ tempat apa tuh? Oh bocah ngaji di situ misalnya gitu ya. Terus pokoknya kebaikan yang ada di situ, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Misalnya bocah ngaji nih, atau misalnya kita buat satu tempat itu pengajian lah, bocah pada ngaji di situ, bocah itu dapat pahala. Nah kita yang membuat, kita pun apa? Akan mendapatkan pahala. Artinya apapun yang kita perbuat itu pasti ada balasannya dan akibatnya. Makanya dalam hal sesuatu kita harus betul-betul memang apa? Nah, kita pikirin juga, gitu ya. Kita harus pikirin juga. Jadi jangan sampai nanti kita berbuat kemudian keuntungan nama kita kagak, cuman kita apa? Nah, kita nanti akan mendapatkan yang namanya apa? Dosa dari perbuatan yang kita buat. Jadi man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang ngikutin dia. Dan barang siapa yang membuat kejelekan, maka dia akan berdosa seperti dosa orang yang ngikutin dia. Apapun itu Pak. Jadi apapun itu, makanya kita harus sama. Kita harus betul-betul kita pikirin. Ini kira-kira kalau gue begini, ntar ada yang ngikutin baik nggak apa gue gitu loh. Nanti kalau misalnya nggak diikutin satu kebaikan, maka kita akan mendapatkan yang namanya dosa. Padahal kita cuma begitu doang, tapi dengan perbuatan kita orang berbuat dosa. Nah, dosa orang itu pun kebagian kepada siapa? Kepada kita sebagai apa Pak? Sebagai pelapornya gitu. Ini kayak begini nih. Misalnya di sini kita ngajak orang ngaji, itu dapat pahala. Nah, orang yang ngaji itu dapat pahala. Kemudian
Nah yang tadi ngajak itu mengikut itu. Kalau yang ikut banyak berarti dia akan pahala lebih banyak. Itu Pak ya. Ya mungkin hanya ini cukup. Saya pun tadi sebetulnya mau libur dulu, tapi dicegah tadi sama Pak RW, Pak RT ya. Lagi kurang sehat ini Pak ya. Mudah-mudahan saya minta doa sama Bapak cepat sehat. Amin. Jadi dari kemarin saya meriang gitu Pak, enak badan. Nah, semalam dari kemarin saya di atas saja itu. Pas tadi itu pagi sore ada agak enakan saya. Akhirnya saya nyuci motor, digandel, pulang nyuci motor, meriang lagi saya. Nah, cuma ya mudah-mudahan ya dengan pertemuan kita ini, pertemuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi saya minta doanya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada saya dan kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.